Perkembangan seni rupa konflik Menikebu versus Lekra yang akan dijelaskan oleh kelompok 4 beranggotakan Aditya Gusti Putra, Anissa Ferwidia Ramadhani, Hurul Aini Atikah. Lekra merupakan organisasi sayap kiri di Indonesia. Lekra didirikan atas inisiatif DN Aidit, Noto, MS Asar, dan AS Darta pada tanggal 17 Agustus 1950. Lekra mendorong seniman dan penulis untuk mengikuti doktrin realisme sosialis. Selanjutnya Manikebu. Manikebu adalah konsep yang mengusung humanisme universal yang diformulasikan pada masa demokrasi terpimpin sebagai bentuk respon dari teror-teror dalam ranah kebudayaan yang dilancarkan oleh orang-orang yang bergabung dalam Lekra. Les Rupa sebagai lembaga kreatif bentuk Lekra, Lembaga Seni Rupa Indonesia. Les Rupa sebagai lembaga kreatif bentukan Lekra Les Rupa, Hen Ngantungan menjadi ketua pertama dari Les Rupa pada awal dibentuk pada tanggal 28 Januari 1959 di Sriwedari, Solo. Les Rupa memiliki misi untuk semua seniman bergotong royong menyokong pembangunan nasional semesta berencana, mendukung dan memperjuangkan Irian Barat, patung pembebasan Irian Barat Edi Sunarso, mengembangkan seni rupa Indonesia, serta menjalin ketidaksetiakawanan anti-kolonialisme. Fungsi dari Les Rupa adalah fasilitator atau sarana dalam kegiatan-kegiatan seni rupa, baik itu pameran tunggal atau bersama. Perdebatan kebudayaan Indonesia 1960-an, pada awal 1950 mulai muncul keluhan akan krisis atau kelesuan di dalam kesusastraan Indonesia modern. Dan itu berlangsung hingga pertengahan dasawarsa. Keadaan tersebut dikatakan polemik karena ada pendapat yang pro dan kontra mengenai krisis sastra tersebut. Mereka yang berpendirian adanya krisis dalam sastra Indonesia mengatakan bahwa sastra Indonesia pada saat itu sedang dilanda kelesuan impasse. Antara lain mereka mendasarkan pada tidak adanya dihasilkan roman-roman besar NST 1987 halaman 38. Polemik ini semakin memuncak terutama ketika majalah Sudjamotko 1945 dalam kata pengantarnya untuk majalah Konfrontasi menyatakan bahwa sebetulnya krisis yang terjadi dalam bidang kebudayaan dan kesusastraan merupakan akibat dari adanya krisis. Sudjatmoko menitik beratkan pada kelemahan pemimpin Indonesia dalam menjawab tantangan zaman. Menurutnya, keadaan sebelum pengakuan kemerdekaan oleh Belanda dan keadaan setelahnya sangatlah berbeda. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan tuntutan. Ketika Belanda masih berdiri di bumi Indonesia, padahal Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Tuntutan adalah melawan kekuasaan Belanda dan merebut kembali kemerdekaan Indonesia. Sedangkan setelah adanya pengakuan kedaulatan Indonesia, tuntutannya menjadi semakin berkembang, yaitu bagaimana cara mengisi kemerdekaan yang sudah direbut dengan susah payah. Terdapat sastrawan yang menyatakan bahwa apa yang dikatakan mengenai adanya krisis sastra Indonesia itu tidak benar. Yasin 1967 halaman 25 menyatakan pendapatnya mengenai krisis sastra adalah sebagai berikut. Apa yang dilihat orang sebagai krisis saja kira hanyalah satu pergolakan sewajarnya dalam satu masyarakat yang sedang mencari pertimbangan-pertimbangan baru dan nilai-nilai baru dalam cara hidup baru. Konflik perdebatan kebudayaan Indonesia dalam suasana demokrasi terpimpin. Muncul sebuah tren di lingkungan seniman Indonesia, yaitu untuk mendukung jalannya revolusi yang belum selesai, maka seniman Indonesia harus menyatakan dirinya masuk ke dalam organisasi sebagai pendirian politiknya. Hal tersebut juga dianjurkan oleh Pramudia Ananta Toer dalam Mujanto dan Ismail 1995 halaman 120.
bahwa organisasi adalah penting untuk pendekatan objektivitas. Sastrawan membela diri dalam gerakan massa. Namun, tidak seperti seniman pada umumnya, seniman yang berkumpul dalam majalah sastra justru memiliki pandangan yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa seniman tidak harus masuk ke dalam organisasi atau partai politik untuk mendukung usaha pemerintah. Sastra memiliki pendirian bahwa tidak ada keharusan bagi seniman untuk memasuki sebuah partai, dan tidak ada larangan apabila seniman ingin memasuki sebuah partai yang sudah menjadi keyakinannya. Karena pada dasarnya seniman lahir dari masyarakat. Karyanya lahir dari keadaan masyarakat yang sedang bergejolak, sehingga apabila ada seniman yang memilih untuk tidak memasuki sebuah partai, maka itu bukanlah sebuah penghalang baginya untuk menghasilkan karya yang baik. Seniman juga memiliki tugas membangun sebuah bangsa dan negara di samping tugas pemerintah, organisasi-organisasi, lembaga-lembaga, dan partai-partai. Karyanya lah para seniman memberikan sumbangannya bagi pembangunan dan negara pandangan yang dipegang oleh para sastrawan dan sastra yang aktif di dalamnya pada akhirnya menimbulkan reaksi, terutama dari seniman lekra, karena dianggap tidak mengikuti jalannya revolusi yang belum selesai. Pramudia Ananta Tower dalam tulisannya yang diterbitkan Lentera menyebutkan bahwa seniman yang tidak menunjukkan pendiriannya dalam berpolitik adalah seniman gelandangan. Berbagai serangan yang dilakukan kepada sastra, dimulai dari tudingan yang mengatakan bahwa sastra adalah majalah reaksioner karena membuat dua cerita pendek karangan Bambang Sularto pada tahun 1961. Yang pertama adalah cerpen yang berjudul Tanah, Sularto 1961 September. Selain cerpen Tanah, karangan Bambang Sularto lainnya yang muat dalam sastra juga mendapatkan tudingan yang sama, yaitu cerpen Rapat Perdamaian Sularto 1961 Oktober. Sekian, terima kasih.